Hai Teknozen, selamat datang di channel Tahu Tekno. Kalau ngomongin soal iPhone, banyak orang langsung berharap ada peningkatan besar di setiap generasi. Nah, bocoran anyar mengenai iPhone 18 justru menghadirkan kabar yang cukup menarik. Ponsel yang diperkirakan debut pada tahun 2007 ini dilaporkan membawa perubahan soal performanya. Bukan hanya tentang chipset, tapi juga peningkatan kapasitas RAM dan masih banyak lagi. Seperti apa bocoran lengkapnya? Tonton video ini sampai habis ya. Pertama, rumor akhir-akhir ini datang dari jeroannya. Menurut analisis TF International Securities, Minchico, Apple diperkirakan akan membekali iPhone 18 versi standar dengan RAM sebesar 9GB. Menariknya, kapasitas RAM yang sama juga akan digunakan pada varian baru yang diprediksi bernama iPhone 18e. Jika bocoran ini benar, maka iPhone 18 akan mengalami peningkatan dibandingkan iPhone 17. Sebagai informasi, model standar dari seri 17 masih menggunakan RAM 8GB. Secara angka, kenaikannya memang hanya 1GB. Meskipun tidak terlalu besar, bagi Apple, peningkatan seperti ini biasanya dilakukan dengan perhitungan yang sangat matang. Tapi nggak perlu khawatir, penambahan RAM sebesar 1GB ini tetap berpotensi memberikan peningkatan performa, terutama ketika menjalankan banyak aplikasi sekaligus maupun berbagai fitur Apple Intelligence atau Siri AI. Jika diingat-ingat sebelumnya, ada sebuah rumor yang menyebut Apple akan langsung memberikan RAM 12GB pada seluruh lini iPhone 18. Namun kenyataannya, hal ini dipilih Apple karena faktor biaya produksi dan ketersediaan komponen memori di pasar. Jika Apple tetap memaksakan penggunaan RAM 12GB pada model standar, biaya produksi tentu akan meningkat dan berpotensi membuat harga jual iPhone ikut naik. Karena itulah, kapasitas RAM 9GB dinilai menjadi pilihan yang lebih seimbang antara performa, efisiensi, dan harga. Selanjutnya, beralih ke sektor performa. Minchico mengungkapkan bahwa Apple akan menggunakan konfigurasi memori yang cukup unik pada calon smartphone anyarnya ini. iPhone 18 dan iPhone 18e disebut akan memakai 6 chip memori berkapasitas 1,5 GHz yang dipadukan dengan chipset terbaru Apple A20. Sebagai informasi, chipset A20 kemungkinan diproduksi menggunakan teknologi fabrikasi 2 nanometer dari TSMC. Semakin kecil ukuran fabrikasi sebuah chipset, biasanya performa yang dihasilkan akan semakin tinggi sekaligus lebih hemat daya. Menurut bocoran yang beredar, chipset Apple A20 berpotensi menghadirkan peningkatan performa CPU hingga 15% dibandingkan generasi sebelumnya. Tidak hanya itu, efisiensi dayanya juga dikabarkan meningkat hingga 30% dibandingkan chipset Apple A19 Bionic. Jika informasi ini benar, pengguna bisa mendapatkan performa yang lebih kencang sekaligus konsumsi baterai yang lebih hemat. Peningkatan seperti ini tentu akan terasa ketika menjalankan aplikasi berat, bermain game dengan grafis tinggi, maupun untuk mengedit video. Jika jeroannya sudah dibahas, kita lanjut menilik tampilan dari iPhone 18. Menurut bocoran Digital Chat Station, iPhone 18 diperkirakan akan menggunakan layar LTPO berukuran 6,27 inch. Layar tersebut juga disebut akan mendukung refresh rate 120Hz. Selain refresh rate tinggi, Apple juga diperkirakan tetap mempertahankan Dynamic Island pada iPhone 18. Dengan demikian, pengguna masih akan mendapatkan tampilan depan yang modern sekaligus sebagai fungsi interaktif yang sudah menjadi ciri khas iPhone beberapa generasi terakhir. Lalu bagaimana dengan jadwal peluncurannya? Tanya soal spesifikasi, strategi peluncuran Apple dilaporkan juga mengalami perubahan untuk seri iPhone 18 standar. Menurut berbagai laporan, Apple diperkirakan akan memperkenalkan iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, serta iPhone lipat pertamanya lebih dulu pada musim gugur atau akhir tahun 2026. Sementara itu, iPhone 18 versi standar, iPhone 18e, dan iPhone Air generasi kedua justru diperkirakan baru menyusul pada awal tahun yang diharapkan pada bulan Februari hingga Maret 2027. Jika benar demikian, ini akan menjadi salah satu perubahan besar yang dilakukan Apple.
Langkah tersebut kemungkinan dilakukan agar setiap model mendapatkan perhatian pasar yang lebih besar, sekaligus memberikan ruang produksi yang lebih fleksibel. Selain itu, strategi seperti ini juga dapat membantu Apple mengatur pasokan komponen sehingga proses produksi menjadi lebih stabil. Nah, itu tadi adalah bocoran info perilisan iPhone 18 yang katanya ditunda atau mundur beberapa bulan. Jadi gimana menurut kalian langkah baru Apple ini? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya.